Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zara Hairunisa dengan NIM 1113822272215 dari kelas IKMA. Jadi di sini saya akan menjelaskan resume materi organisasi dan manajemen kesehatan dan dosen pengampunya yaitu Ibu Siti Munawaro, SKM MKM. Jadi pengorganisasi adalah keseluruhan proses pengelompokan orang-orang, alat-alat tugas, tanggung jawab, atau wewenang sedemikian rupa sehingga tercipta suatu organisasi yang dapat digerakkan sebagai satu kesatuan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Yang selanjutnya yaitu manajemen. Manajemen adalah proses yang terdiri atas perencanaan, penggerakan, pelaksanaan, dan pengawasan atau POAC dengan memanfaatkan ilmu dan seni untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Nah, saya di sini mengambil jurnal mengenai evaluasi pelaksanaan program gizi yang berkaitan dengan kejadian stunting atau tubuh pendek di Kabupaten Indramayu tahun 2017, Jurnal Kesehatan Indra Husada volume 6 nomor 1 Januari sampai dengan Juni 2018. Nah, topik pembahasan yang akan dibahas yaitu yang pertama struktur organisasi dan tata kerja, tupoksi, planning, organizing, actuating, dan controlling. Nah, ini adalah struktur organisasi dan tata kerja Dinkes Kabupaten Indramayu yang telah ditetapkan pada 3 Januari 2022. Nah, selanjutnya tugas pokok Dinkes Kabupaten Indramayu adalah melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang kesehatan berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan meliputi kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan dan sumber daya kesehatan. Fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Indramayu. Yang pertama yaitu perumusan kebijakan teknis kesehatan di daerah, yang kedua penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang kesehatan sesuai dengan lingkup tugasnya, yang ketiga pembinaan dan pelaksanaan tugas teknis operasional di bidang kesehatan yang meliputi pelayanan kesehatan, pengendalian masalah kesehatan, pengembangan sumber daya manusia, jaminan dan sarana kesehatan. Yang terakhir, pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. Nah, masuk ke POAC. Yang pertama, planning. Planning yang akan dilakukan yaitu perencanaan RKA atau Rencana Kegiatan Anggaran dan DPA, dokumen pelaksanaan anggaran. Yang kedua, pemberian PMT. Yang ketiga, pemberian tablet zat besi terutama pada ibu hamil yang mengalami anemia. Yang selanjutnya, organizing. Nah, organisasi di sini yaitu Dinkes, Puskesmas, petugas PKK, tenaga pelaksana gizi, bidan desa, kader, dan lain-lain. Nah, di sini juga bekerja sama antar lintas program seperti KIA, Kesling, Promkes, dan lain-lain. Nah, actuating-nya pelaksanaan mengacu pada RKA dan DPA seperti Lokaria Mini yang dilakukan pada setiap bulan. Semua petugas kesehatan berkumpul untuk memecahkan masalah pada bulan sebelumnya. Bulan penimbangan balita atau BPB yang dilakukan 2 kali dalam setahun pada bulan Februari dan Agustus. Kegiatan ini bersamaan dengan validasi BPB, sweeping BPB, dan pemberian vitamin A. Nah, yang selanjutnya pemberian PMT berupa susu dan biskuit. Yang terakhir pemberian tablet FE atau zat besi pada ibu hamil normal yaitu diberikan 90 tablet. Dan untuk ibu hamil yang terkena anemia diberikan 2 tablet kali 90 hari. Nah, kegiatan RKA dan DPA ini bertujuan untuk memperoleh gambaran data status gizi seluruh balita dengan diadakannya pengukuran pada balita. Controlling. Yang pertama, pengawasan dilakukan sebelum pelaksanaan, saat pelaksanaan, dan setelah pelaksanaan. Yang kedua, penilaian program dilakukan setiap triwulan dan 1 tahun sekali untuk monitoring dan evaluasi. Yang ketiga, kurang maksimal pemantauan dikarenakan SDM yang kurang dan para petugas belum sesuai dengan kompetensinya yang membuat petugas sibuk masing-masing. Yang keempat, kurang maksimalnya jenis pelaksanaan dikarenakan sarana dan prasarana yang rusak dan kurang memadai. Yang terakhir, pemberian PMT dari pusat sering terlambat dikarenakan jauhnya transportasi. Baik, mungkin itu saja presentasi dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.